Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah studi keliakan bisnis, yaitu Ibu Triwulandari Nehru Putri SE MSM, karena telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan laporan yang telah saya buat, yaitu laporan studi kelayakan bisnis dengan brand Figgy Bread. Baik, sebelum saya melangkah untuk memaparkan laporan tersebut, saya akan memperkenalkan nama saya, yaitu Aprilia Anissa dengan NIM B1B1231158. Baik, saya akan menjelaskan latar belakang Figgy Bread. Figgy Bread dikembangkan sebagai inovasi roti tawar berbahan bayam atau sayuran dengan nilai gizi lebih tinggi dan menjawab tren makanan praktis dan sehat. Peluang pasar besar karena kebutuhan roti tawar di Ogan Ilir belum terpenuhi sepenuhnya. Nah, untuk profil usaha dijalankan oleh CV Healthy Bread yang berlokasi di Desa Tanjung Raya, Ogan Ilir, dengan target pasar anak-anak hingga dewasa. Nah, untuk profil usaha, bisnis ini tuh memberi lapangan kerja bagi masyarakat sekitar, membantu perputaran ekonomi lokal, dan mendukung program diversifikasi pangan. Baik, di latar belakang juga terdapat analisis SWOT atau SWOT, yaitu Stretch, Weakness, Opportunity, dan Threat. Ditampilkan secara ringkas dalam tabel strategi SO, WO, ST, dan WT. Disusun berdasarkan kombinasi faktor internal dan eksternal untuk memperkuat posisi usaha. Dapat kita lihat di dalam tabel tersebut terdapat stretch, yaitu ada bagian-bagian dari stretch, ada inovator roti ayam di Kabupaten Ogan Ilir, kedua kandungan gizi yang lebih dari roti lain, ketiga memiliki rasa yang berbeda, dan yang terakhir itu bahan baku mudah didapat. Nah, weakness-nya yaitu inovasi produk belum familiar, terus jaringan distribusi masih lemah dan terbatas. Selanjutnya opportunity-nya itu yang pertama itu konsumen memintai produk, terus menampakkan warna roti tawar relatif sama, terus roti adalah produk yang diterima banyak kalangan, terus diversifikasi pangan. Nah, untuk lebih jelasnya itu dapat kita lihat secara rinci di tabel tersebut. Baik, kita masuk di aspek pasar dan pemasaran. Nah, permintaan roti tawar masih tinggi dan belum sepenuhnya terpenuhi sehingga membuka peluang masuknya produk Figgy Bread. Nah, segmentasi dilakukan secara geografis dan demografis dengan penerapan strategi pemasaran 4P, produk, price, place, dan promotion. Nah, saya akan menjelaskan 4P tersebut. Pertama, produk Figgy Bread dibuat dengan memasukkan bahan kering, tepung terigu, yeast, gula, dan susu, dan diaduk hingga rata selama 10 menit. Tambah 200 butir kuning telur dan air sedikit demi sedikit. Aduk 15 menit sampai dengan setengah kalis. Terus masukkan mentega, diaduk atau diuleni, kemudian ditambah dengan garam, lalu disuleni sampai dengan benar-benar kalis selama 30 menit. Nah, setelah itu diamkan adonan tersebut selama 30 menit, tutup dengan plastik. Nah, untuk aspek selanjutnya yang mempengaruhi pemasaran suatu produk adalah pemilihan lokasi yang tepat dan strategis. Nah, lokasi yang strategis memiliki keunggulan tersendiri dalam menjalankan suatu usaha. Lokasi yang mudah dijangkau cenderung memudahkan konsumen untuk mendapatkan produk sehingga meningkatkan daya jual dari suatu produk. Terus ada price, harga merupakan jumlah uang yang harus dibayar oleh pelanggan untuk setiap produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Nah, penentuan harga didasarkan atas perhitungan biaya produksi yang ditambah dengan profit yang disesuaikan dengan harga produk sejenis. Nah, penentuan harga yang stabil juga merupakan salah satu strategi yang dapat menjaga konsumen tidak berpaling ke produk lainnya.
Nah, yang terakhir itu promosi, dan yang terakhir itu promotion. Promotion merupakan faktor utama dalam pemasaran produk. Nah, hal ini disebabkan perlunya pengenalan awal pada produk yang tergolong baru di kalangan masyarakat. Nah, produk Vegebread dipromosikan dengan cara membuka kedai di event-event pangan. Baik, selanjutnya aspek produksi, teknis, dan teknologi. Nah, aspek produksi menilai kemampuan usaha dalam menghasilkan produk Vegebread secara efisien dan berkelanjutan. Nah, CV Healthy Bread merencanakan kapasitas produksi yang disesuaikan dengan peluang pasar yang masih terbuka, yaitu kebutuhan yang belum terpenuhi sebesar 254.504 unit per hari. Untuk dapat memenuhi sebagian permintaan tersebut, perusahaan menggunakan berbagai bahan baku utama seperti tepung terigu, bayam, telur, susu bubuk, gula, dan ragi yang dipasok oleh supplier tetap di pasar 16 Ilir, Palembang, dan pasar Cindol. Nah, selain bahan baku yang berkualitas, proses produksi juga didukung dengan penggunaan peralatan produksi modern seperti oven, gas, mixer, bread slicer, lemari pendingin, dan peralatan pendukung lainnya. Nah, proses produksi dilakukan mulai dari pencampuran bahan, pengulenan adonan, pemerama, pencetakan, dan pemanggangan hingga pengemasan menggunakan plastik LDPE dengan label produk. Nah, seluruh proses produksi dirancang agar higienis, efisien, dan sesuai standar keamanan pangan. Nah, selain itu, pemilihan teknologi yang tepat juga menjadi kunci dalam menjaga kualitas roti dan efisiensi waktu produksi. Tenaga kerja terampil dan disiplin diposisikan pada setiap lini produksi untuk memastikan kelancaran operasional dengan dukungan bahan baku, peralatan, teknologi, dan tenaga kerja yang memadai. Usaha Vegebread memiliki kemampuan yang kuat dalam memproduksi roti secara berkelanjutan dan memenuhi kebutuhan pasar. Selanjutnya, sumber daya manusia. Aspek SDM pada CV Healthy Bread meliputi struktur organisasi yang jelas, mulai dari manajer umum, manajer pemasaran, manajer produksi, manajer keuangan, supervisor, hingga karyawan produksi dan pemasaran. Setiap posisi memiliki kualifikasi tertentu untuk memastikan proses produksi dan pemasaran berjalan dengan efektif. Nah, karyawan produksi dituntut terampil dan disiplin, sedangkan tim pemasaran harus komunikatif dan jujur. Rekrutmen dilakukan setiap akhir tahun sesuai kebutuhan secara keseluruhan. Nah, manajemen SDM dirancang untuk mendukung kelancaran operasional dan menjaga kualitas produk Vegebread. Baik, selanjutnya aspek keuangan. Aspek keuangan menunjukkan bahwa usaha Vegebread membutuhkan total investasi awal sebesar Rp237.215.500 yang mencakup modal tetap dan modal kerja. Nah, modal tersebut digunakan untuk peralatan produksi, bahan baku, gaji karyawan, biaya operasional, serta kebutuhan pengemasan. Analisis kelayakan finansial menunjukkan usaha ini layak dijalankan. Ditunjukkan oleh BEP 360 unit per hari, payback period 1 tahun 4 bulan, NPV-nya positif, dan IRR-nya itu 48%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa bisnis ini menguntungkan dan memiliki prospek finansial yang baik. Nah, yang terakhir itu ada aspek hukum. Aspek hukum memastikan bahwa usaha dijalankan sesuai aturan pemerintah. Nah, CV Healthy Bread berbentuk badan usaha CV yang didirikan melalui akta notaris. Perusahaan wajib memiliki NIB, izin
PIRT, sertifikat halal, NPWP, badan usaha, serta dokumen lingkungan SPPL. Selain itu, perusahaan perlu mematuhi aturan ketenagakerjaan dan mendaftarkan merek Vegebreed untuk perlindungan kekayaan intelektual. Nah, pemenuhan izin dan legalitas ini penting untuk menjaga keamanan usaha serta meningkatkan kepercayaan konsumen. Kesimpulan dari laporan tersebut berdasarkan hasil analisis dari aspek pasar, produksi, SDM, keuangan, dan hukum, usaha Vegebreed dinyatakan layak untuk dijalankan. Nah, produk roti bayam memiliki peluang pasar yang besar karena permintaan roti di Kabupaten Ogan Ilir belum terpenuhi sepenuhnya. Nah, secara teknis, proses produksi dapat dilakukan dengan peralatan yang tersedia dan menggunakan bahan baku yang mudah diperoleh. Dari sisi finansial, usaha ini menguntungkan karena modal awal dapat kembali dalam waktu 1 tahun 4 bulan dan menghasilkan nilai NPV serta IRR yang sangat positif. Nah, selain itu, keberadaan usaha ini juga memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar melalui penciptaan lapangan kerja. Tantangan utama dalam kurangnya pengenalan produk di masyarakat, sehingga promosi menjadi faktor penting untuk meningkatkan penerimaan konsumen. Mungkin itu saja laporan studi kelayakan bisnis dari brand Vegebreed. Semoga apa yang saya sampaikan dapat teman-teman terima dan dapat teman-teman pahami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.